tanggal 21 Agustus mendatang. Anita Rusian, Yuda Yudhistira, Metro TV. Konstitusi meninggal. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, desakan kader Golkar untuk melaksanakan Munas pada Oktober 2014 semakin kencang. Anggota Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Fahmi Idris, mengatakan Munas kemungkinan besar akan digelar tahun ini. Namun para elit partai masih membahas kapan waktu yang tepat untuk menyelenggarakan Munas. Menurut Fahmi, sudah ada pertemuan antara Abu Rizal Bakri dan Agung Laksono yang membahas soal penyelenggaraan Munas. Mereka sama-sama sepakat Munas tidak diselenggarakan pada tahun 2015, tidak juga pada Oktober tahun ini. Ada kemungkinan Munas akan digelar pada November atau Desember akhir tahun ini. Terkait munculnya sejumlah nama yang akan maju menjadi calon ketua umum Partai Golkar, Fahmi berpendapat nama-nama kandidat yang muncul tergolong baik rekam jejaknya. Namun Fahmi mengisyaratkan mantan Ketua Umum Partai Golkar Yusuf Kala lebih condong kepada Agung Laksono. Antara lain pertemuan Pak Agung dengan Pak Abu Rizal semalam, ya kecenderungan ke arah sana juga ada. Artinya tidak lagi kekut 2015 ya, gitu. Apalagi ketika Pak JK sebagai senior di Golkar dan sebagai mantan ketua umum di salah satu stasiun TV mengatakan bahwa Munas itu sesuai dengan ADART. Dukungan mantan Ketua Umum Partai Golkar Yusuf Kala agar pelaksanaan musyawarah nasional digelar tahun ini memberi angin segar bagi dinamika internal partai. Posisi politik JK sebagai wakil presiden terpilih diyakini akan memperjelas arah Golkar ke depan. Usai gagal memenangi pemilu legislatif dan gagal membawa pasangan yang didukung untuk menang dalam Pilpres kemarin, tensi panas tak bisa dihindari oleh internal Partai Golkar. Setidaknya kini ada dua faksi yang tengah bertarung untuk menentukan arah partai ke depan, apakah berada di dalam atau di luar pemerintahan yang akan datang. Arah politik partai ini tentu akan semakin ditentukan pada musyawarah nasional yang kini tengah menjadi perdebatan. Apakah akan dilaksanakan pada tahun ini sesuai ADART atau tahun depan sesuai keputusan Munas 2009. Namun angin segar seolah datang. Wakil Presiden terpilih yang juga mantan Ketua Umum Golkar Yusuf Kala mendukung pelaksanaan Munas harus sesuai ADART. Kalau sesuai anggaran dasar rumah tangga, ya mestinya Oktober kan? Iya, itu Bapak seperti apa Pak? Katanya kan mau direncanakan tahun depan Bapak. Iya, dalam setiap organisasi kan yang tertinggi anggaran dasar rumah tangga, baru keputusan Kongres, Munas, baru rekomendasi Munas. Jadi mesti kan ditaati yang lebih tinggi, tapi rekomendasi itu kalau dibutuhkan. Posisi politik JK yang kini tengah melambung setelah menjadi wakil presiden terpilih dinilai pengamat politik Hanta Yuda sebagai hal yang menentukan dalam pelaksanaan Munas, termasuk sosok siapa yang akan menjadi ketua umum mendatang. Menurutnya ada dua tradisi dalam proses transisi politik Golkar yang selalu berlaku setiap 5 tahun sekali atau saat pelaksanaan Munas. Nah, kalau bicara Golkar, dua variabel untuk menentukan siapa menang di Munas. Satu, pengaruh kekuasaan, dua, pengaruh uang, kapital. Nah, kita belajar 2004, JK unggul di dua-duanya, bisa mengalahkan Akbar Tanjung. Pada saat itu Pak JK sebagai wapres. 2009 juga begitu ARB. Nah, 2014 seperti apa, itu akan sangat ditentukan. Siapa yang didukung, pengaruh kekuasaan berarti Pak JK yang didukung oleh Yusuf Kala sebagai ketua umum, itu akan menjadi kredit point bagi dia. Yang kedua juga nanti uang akan menentukan dalam Munas Golkar ini. Selain dua tradisi tadi, menurut Hanta, ada satu tradisi lagi yang selalu terjadi dalam Partai Golkar, yaitu menggoyang posisi ketua umum jika posisi politiknya semakin lemah, seperti pada situasi pasca Pileg dan Pilpres sekarang. Tim Liputan Metro TV. Wakil Presiden terpilih Yusuf Kala menanggapi rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2015 yang telah disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. JK menyayangkan alokasi untuk anggaran pembangunan yang dinilai masih minim. Menurut JK, seharusnya alokasi untuk anggaran pembangunan ditingkatkan sehingga efeknya dapat dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, JK juga mengkritisi angka subsidi BBM dalam RAPBN 2015 yang terlalu tinggi. Padahal alokasi anggaran untuk subsidi BBM dapat dialihkan ke pos subsidi
subsidi yang lebih produktif seperti subsidi pupuk dan subsidi untuk pengairan sawah. Dalam pemerintahannya nanti bersama Jokowi, JK mengatakan pemerintah nanti akan fokus meningkatkan anggaran untuk pembangunan serta mengalihkan subsidi ke yang lebih produktif. Oleh Wakil Ketua DPR. Pokoknya ialah subsidi terlalu tinggi dan biaya birokrasi kita tinggi. Itu harus diperhatikan agar itu bisa dialihkan ke yang produktif. Infrastruktur, pengairan, subsidi pupuk, subsidi bibit, itu yang harus jadi perhatian sekarang ini. Sekarang kan tergantung bukan hanya membiayai dana apa yang dapat dipakai. Nah, apapun jadi bukan yang nanti harus diperbaiki, apa yang tidak dibuat, apa yang dibuat. Nah, sehingga ada peluang untuk melaksanakan program pendidikan yang lebih baik, kesehatan lebih baik, ekonomi kerakyatan lebih baik sebenarnya. Dengan cara seperti yang selalu juga disuruhkan oleh banyak pihak, ahli-ahli atau siapapun, yang mengalihkan subsidi yang besar ini ke yang produktif. Beralih ke informasi lain, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menerapkan pengalihan arus lalu lintas saat upacara kemerdekaan 17 Agustus di Istana Negara Minggu pagi. Rekayasa lalu lintas di sekitar istana juga sudah disiapkan. Arus lalu lintas dari Harmoni yang mengarah ke istana dialihkan ke kiri jalan